Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Al-Fakih Zaidan akan mempresentasikan prediksi status dengan menggunakan decision tree. Di sini NIM saya A11 2022 14234. Saya akan mempresentasikan hasil saya. Lalu untuk langkah pertama, mari kita mulai. Kita load Google Drive-nya terlebih dahulu. Saya memasukkan patch Google Drive saya dengan nama uts.google drive ini. Lalu kita sambungkan Google Drive tersebut dengan project kita. Lalu kita import pandas aspd, lalu import numpy asnp, lalu import matplotlib.pyplot asplt, lalu import Seaborn asns. Lalu selanjutnya kita memberi nama kolom names-nya, ada nd, status, drag, dan ini kolomnya. Ini ada drag, access, sex, exetis, dan selanjutnya. Lalu kita menampilkan informasi dataset kita dengan nama tadi yang di atas bernama Georsis, dan ini drive-nya. Oke. Lalu kita setelah menampilkan informasi datasetnya, ini hasilnya datasetnya. Lalu kita melihat informasi missing values-nya dengan hitung jumlah missing values per kolom dan nilai jumlah missing values value per kolomnya. Lalu kita hitung persentase missing values-nya. Dan ini persentase missing values per kolomnya. Lalu kita menelaah datanya, analisis deskriptif, df describe. Dan ini hasil telahnya. Lalu statistik deskriptif untuk variabel kategorikal. Ada count, unique, top, frag. Lalu kita distribusikan target variabelnya. Ini ada C, D, CL. Lalu kita visualisasi distribusi awal, histogram untuk variabel numerik, dan ini hasilnya. Lalu conplot untuk variabel kategori dengan hue sama dengan income. Lalu hindari membuat plot untuk kolom klasifikasi itu sendiri. Nah, kita memasukkan status di sini. Lalu selanjutnya ini hasilnya. Lalu kita analisis korelasinya, korelasi antara variabel numerik, dan ini hasilnya. Lalu box plot numerik versus target, dan ini hasilnya. Lalu kita mengidentifikasi outliernya, box plot untuk mengidentifikasi outlier pada variabel numerik. Lalu kita memvalidasi datanya, periksa missing values dengan cara hitung jumlah missing values-nya, lalu hitung persentase missing values-nya, gabungkan informasi missing values-nya, dan ini hasilnya. Lalu kita visualisasikan missing values-nya. Nah, ini hasilnya persentase missing values per kolomnya. Lalu kita periksa duplikat, apakah ada duplikat, hitung jumlah duplikat, tampilkan beberapa baris duplikat jika ada ya. Nah, jumlah baris duplikat 0. Validasi tipe data, tampilkan tipe data setiap kolom. Lalu periksa apakah ada nilai numerik dalam kolom numerik. Nah, ini hasilnya none. Lalu periksa range nilai untuk kolom numerik. Lalu periksa kategori unik untuk kolom kategorikalnya. Nah, ini hasilnya.
Lalu kita membersihkan data dengan menangani missing values. Kita cek missing values-nya terlebih dahulu, lalu kita menangani missing values-nya. So, untuk kolom kategorikal isi dengan modus, untuk kolom numerik isi dengan median. Nah, ini hasilnya. Selanjutnya kita menangani outlier. Nah, ini kita tampilkan. Lalu kita menangani duplikat. Kita cek duplikat terlebih dahulu. Lalu hapus duplikat. Dan ini hasilnya jumlah baris duplikat 0, jumlah baris setelah menghapus duplikat 418. Kita tampilkan lagi. Ini. Lalu kita tampilkan lagi ini. Lalu kita simpan data yang telah dibersihkan. Nah, data yang sudah kita bersihkan, kita beri nama exercise underscore bersih.csv. Kita cek apakah ada. Ternyata ada. Lalu periksa kategori unik untuk kolom kategorikal. Ini objek unik dalam status di CL dan selanjutnya. Lalu kita mapping kolom target status. Ini kita masukkan yang tadi status ini. Lalu rubah menjadi numerik. Nah, mapping untuk kolom drag, mapping untuk kolom sex, mapping untuk kolom dengan nilai biner Y atau N. Lalu kita mapping khusus untuk kola edema yang memiliki 3 kategori. Nah, ini. Lalu kita cek kembali korelasinya dengan correlation heat map. Ini hasilnya. Lalu kita menghapus fitur yang bernilai konstan. Ini fitur yang bernilai konstannya kita hapus. Hasilnya ini. Lalu penghapusan fitur berkorelasi tinggi. Kita hapus yang fitur berkorelasi tinggi. Data tanpa fitur. Nah, ini kita masukkan lagi. Lalu hapus fitur korelasinya. Dan ini hasilnya. Kita tampilkan TFT script-nya. Lalu korelasi netmap-nya ini. Lalu kita membangun model dengan persiapan data, pisahkan fitur dan target. Lalu split data. Ini kita masukkan lagi status yang tadi di awal. Lalu kita membangun decision tree-nya. Kita inisialisasi model, lalu melatih model, lalu kita prediksi. Lalu kita evaluasi. Dan ini hasil evaluasinya. Nah, ini untuk hasil conversion pada metrik testing untuk data asli. Tuh. Lalu fitur import pada data frame ini ada 18 stop fitur importance-nya. Lalu kita hyper parameter tuning, definisikan parameter grid, lalu inisialisasikan grid search CV, lakukan pencarian, tampilkan parameter terbaik, gunakan model terbaik, lalu prediksi dengan model terbaik. Dan ini parameter terbaiknya. Dan base cross validation score-nya 0,79. Lalu kita evaluasi model terbaiknya. Dan ini hasil dari evaluasi model terbaiknya. Lalu kita menampilkan data asli conversion metric. Ini hasilnya CMap. Dan ini baris ini membuat visual map dari conversion metric, menghitung conversion metric dan dengan membandingkan nilai target aktual Y-test dengan nilai prediksi
Dan ini penjelasannya lah intinya seperti itu. Nah, ini saya akan menjelaskan datanya. Di sini 10 data yang sebenarnya kelas 0 diklasifikasikan dengan benar sebagai kelas 0. Benar 10 0. Lalu selanjutnya 13 data yang sebenarnya kelas 1 diklasifikasikan dengan benar sebagai kelas 1. 13 1. Lalu dua data yang sebenarnya kelas 2 dimana dengan benar sebagai kelas 2 terdapat beberapa kesalahan. Dua data yang sebenarnya kelas 2 dikalikan dengan benar sebagai kelas 2. Kelas 2 sebagai kelas 2. Oke. Lalu terdapat beberapa kesalahan klasifikasi. 5 data yang sebenarnya 0 diklasifikasikan sebagai 1. 5 sebagai 1. Tapi ini benar ya. Satu datanya kelas 0 sebagai kelas 2. 0 kelas 2. Benar ini untuk petisinya. Satu datanya sebenarnya kelas 1 sebenarnya kelas 2. Ini. Oh iya. Lalu lanjutkan saja. Lalu kita menampilkan top 18 fitur importance dengan ini code-nya. Lalu kita simpan model terbaiknya dengan nama base_georsys_predictor model joblib. Sini apakah aja kita ada? Apakah ada dan ini hasilnya sudah diimport. Model terbaik telah disimpan sebagai tadi sudah kita cek ada. Lalu untuk model decision tree terbaik ini training akurasinya 0,87, testing akurasinya 0,54 di sini. Lalu kita menampilkan apa ini namanya? Training score dan cross validation score-nya. Lalu kita visualisasikan decision tree dengan buat gambar dengan ukuran yang sangat besar. Nah, ini kita hasil dari visualisasi decision tree-nya. Kita pencet, bisa kita zoom. Nah, kita simpan visualisasinya dengan nama Georsys Decision Tree visualisasi.png. Pas dalam target 012 gambar pohon keputusan telah disimpan sebagai ini. Mari kita cek apakah ada. Lalu selanjutnya kita visualisasi tree terbaik. Dengan kita menyimpan tadi kan Georsys ini, lalu yang selanjutnya ini gambar pohon yang telah disimpan sebagai base decision tree visualization.png. Oh, berarti yang ini dan Georsysnya yang atas ini, yang satunya ini. Kita cek lagi. Nah. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.